Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini kita membahas tentang bagaimana risiko spekulatif lainnya. Terima kasih yang sudah mensubscribe Elita LTV karena berkat subscribe-nya pastinya materinya akan lebih berkembang menjadi materi yang lebih menarik lagi. Silakan mendengarkan untuk apa itu penjelasan risiko spekulatif lainnya. Resiko perubahan kurs. Nah, di sini kurs adalah nilai suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya. Sebagai contoh, kurs rupiah atau dolar itu barangkali dituliskan sebagai berikut, di mana di sini 1 dolar adalah 10.000 rupiah. Kurs tersebut mempunyai arti bahwa 1 dolar Amerika Serikat nilainya sama dengan 10.000 rupiah. Untuk mata uang kuat, itu sistem kurs bebasnya adalah apresiasi, sementara mata uang lemah, dia sistem kurs bebasnya adalah depresiasi. Untuk sistem kurs tetap mata uang menguat itu adalah revaluasi, sementara sistem kurs tetap untuk mata uang melemah adalah devaluasi. Indonesia pernah mengalami dua sistem kurs yang berbeda. Ini satu ditetapkan oleh pemerintah dan dua mengambang. Ini adalah tabel pertama untuk apresiasi dan depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika. Kurs awal tahun rupiah melemah terhadap dolar adalah 10.000. Rupiah menguat terhadap dolar adalah 10.000. Nah, kurs akhir tahun rupiah melemah terhadap dolar adalah 12.000. Rupiah menguat terhadap dolar adalah 8.000. Berapa persen pelemahan penguatan dolar terhadap rupiah? Nah, rupiah melemah terhadap dolar itu adalah 12.000 dikurangin 10.000 dikali 10.000. Kemudian hasilnya itu adalah dikali 100% sama dengan 20%. Untuk berapa persen pelemahan atau penguatan dolar terhadap rupiah, pada rupiah menguat terhadap dolar itu adalah 8.000 dikurang 10.000, ya, baru dikali 10.000. Setelah itu hasilnya dikali 100% sama dengan minus 20%. Berapa persen pelemahan penguatan rupiah terhadap dolar? Itu rupiah melemah terhadap dolar itu adalah 10.000 dikurangi 12.000. Ya, hasilnya itu dibagi 12.000. Kemudian hasilnya itu dikali 100% sama dengan minus 16,67%. Berapa persen pelemahan penguatan rupiah terhadap dolar? Itu rupiah menguat terhadap dolar adalah 10.000 dikurangi 8.000. Hasilnya dibagi 8.000. Hasilnya dikali 100% sama dengan minus 25%. Di sini yang dimaksud adalah untuk berapa persen pelemahan penguatan rupiah terhadap dolar itu bukan minus 25% ya, tetapi 25%. Jadi 10.000 itu dikurangi 8.000 adalah 2.000, baru dibagi hasilnya dengan 8.000, baru dikali 100%, jadi sama dengan 25% untuk rupiah menguat terhadap dolar. Faktor-faktor penyebab perubahan kurs itu, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs itu antara lain perbedaan inflasi, perbedaan tingkat bunga, independensi bank sentral, pertumbuhan ekonomi, ekspektasi terhadap nilai mata uang di masa mendatang. Tabel kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, di mana di sini ada faktor inflasi tinggi, pengaruh terhadap kursnya adalah depresiasi. Tingkat bunga nominal tinggi, pengaruh terhadap kursnya adalah depresiasi. Tingkat bunga real tinggi, pengaruh terhadap kursnya adalah apresiasi. Pertumbuhan ekonomi tinggi, pengaruh terhadap kursnya adalah apresiasi. Independensi bank sentral tinggi, pengaruh terhadap kursnya adalah apresiasi. Ekspektasi positif atau negatif, itu pengaruh terhadap kursnya adalah apresiasi atau depresiasi. Exposure terhadap perubahan kurs. Di sini ada literatur keuangan internasional membagi 3 jenis exposure yang dihadapi oleh perusahaan
berkaitan dengan perubahan kurs, yaitu exposure transaksi, exposure akuntansi, dan exposure operasi. Bagian satu ini merupakan exposure terhadap perubahan kurs. Di mana di sini kita lihat bahwa perubahan kurs terjadi itu ada exposure akuntansi dan exposure operasi. Ya, di mana exposure akuntansi dan exposure operasi itu adalah perubahan exposure transaksi. Ya, kemudian di masing-masing di sini untuk exposure transaksi pada exposure akuntansi itu kontrak ditandatangani. Pada perubahan kurs terjadi untuk exposure operasi itu untuk exposure transaksinya adalah kontrak diselesaikan. Exposure transaksi adalah exposure yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Sebagai contoh, misalkan importir Indonesia membeli barang dari Amerika Serikat senilai 1 juta dolar. Pembayaran ini dilakukan 3 bulan mendatang. Kewajiban melunasi hutang dagang tersebut senilai 1 juta dolar rentan terhadap perubahan kurs di masa mendatang. Bagian kedua, posisi spot importir dalam arti short ini adalah dolar. Di mana posisi spot importir yaitu short dolar itu membutuhkan dolar rupiah. Ini ada pergerakannya ya. Dari atas ke bawah dan di sini juga ada posisi spot importir yang bergerak shortnya itu membutuhkan dolar dari atas ke bawah ya, sementara kita lihat ini adalah yang garis mendatar itu adalah rupiah terhadap dolar. Misalkan seorang eksportir Indonesia menjual barang ke Amerika Serikat dan akan menerima 1 US dollar juta 3 bulan mendatang. Posisi spot yang dihadapi oleh eksportir tersebut akan terlihat seperti berikut ini. Dengan diagram yang serupa dengan sebelumnya di gambaran posisi spot eksportir tersebut. Bagian ketiga ini adalah posisi spot eksportir di mana di sini ada long US dollar. Nah, kita lihat ya ada pergerakan posisi spot eksportir yaitu long dollar mempunyai dolar, kemudian di sini yang mendatar adalah rupiah terhadap dolar. Exposure akuntansi terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu kemudian dikonversikan ke laporan keuangan dengan mata uang lain. Dia rentan ya, dalam arti rentannya adalah terekspos terhadap perubahan kurs. Perubahan kurs bisa menyebabkan proses konversi semacam itu menghasilkan keuntungan atau kerugian. Sebagai ilustrasi, misalkan suatu perusahaan multinasional Amerika Serikat memiliki anak perusahaan di Indonesia. Misalkan raca anak perusahaan tersebut pada awal tahun terlihat berikut ini. Kita lihat ya, itu kolom 2. Tabel 3 itu adalah exposure akuntansi. Nah, di sini ada tabelnya. Untuk dalam rupiah awal tahun kursnya itu adalah 5.000 per dolar, sementara akhir tahun kursnya adalah 10.000 per dolar. Kita lihat di sini ada exposure akuntansi di mana ada cash, piutang dagang, persediaan benda aktiva tetap, total aset, ada hutang dagang, hutang jangka panjang, modal saham, total pasifa, yang masing-masing di sini adalah dalam rupiah dan ketika kurs itu awal tahun 5 rupiah per dolar, kemudian untuk akhir tahunnya masing-masing dari tersebut itu akhir tahunnya adalah 10.000
rupiah per dolar. Jadi kita masing-masing di sini lihat untuk total asetnya itu Rp10.000. Awal tahun kursnya adalah 2.000. Kemudian untuk akhir tahun kursnya adalah 10.000, 1.000. Maksudnya akhir tahunnya untuk awal tahun 2000 itu kursnya itu total asetnya 1.000 pada kurs 10.000 ya. Jadi saya ulangi, untuk eksposur akuntansi ini untuk total asetnya dalam rupiah adalah 10 juta. Ya, di sini maksudnya total aset 10 juta ya. Saya ralat untuk yang tadi keterangan di atas. Jadi untuk eksposur akuntansi sekali lagi total asetnya adalah 10 juta. Pada saat kursnya 5.000 per dolar itu total asetnya adalah 2.000. Pada saat kursnya 10.000 per dolar total asetnya adalah 1.000. Untuk exposure akuntansi, total pasifa dalam rupiahnya adalah 10 juta rupiah. Nah, kursnya untuk awal tahunnya 5.000 per dolar, itu total pasifanya 2.000. Kemudian ada untuk akhir tahun, kursnya 10.000 per dolar, itu total pasifanya adalah 1.000. Jadi kita lihat masing-masing untuk tabel exposure akuntansi dari total aset dan total pasifa. Kolom keempat menyajikan hasil konversi dengan menggunakan kurs yang baru, yaitu 10.000 per dolar. Terlihat total aset turun menjadi 1.000 dolar. Modal saham turun nilainya menjadi 600 dolar. Penurunan modal saham tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami kerugian yang menyebabkan modal sahamnya berkurang nilainya. Nah, kita perhatikan bahwa kerugian tersebut bukan dikarenakan perubahan nilai ekonomis perusahaan ya, tetapi di sini semata-mata karena perubahan kurs. Nilai ekonomis perusahaan juga sama antara awal tahun dengan akhir tahun. Di sini untuk exposure operasi ya, bahwa kita di sini adalah exposure operasi adalah operasi perusahaan yang rentan. Nah, arti rentan ini adalah terekspos terhadap perubahan kurs. Sebagai ilustrasi, misalkan di sini produsen mobil Jepang Toyota itu dia menjual mobilnya ke Amerika Serikat. Nah, jika dia menguat terhadap dolar Amerika Serikat, maka harga mobil Toyota di Amerika Serikat akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Akibatnya, daya saing mobil Toyota di Amerika Serikat menjadi turun. Ya, ini karena apa? Yen menguat terhadap dolar. Di sini kita lihat adalah harga Toyota ya dalam yen. Ini harga Toyota juga. Ini adalah harga Toyotanya dalam dolar ya. Untuk kursnya itu adalah 1.000 yen per dolar. Ya. Untuk di sini juga ada harga Toyotanya dalam dolar ini dengan kursnya adalah 50 yen per dolar. Jadi ketika harga Toyotanya itu adalah 1.000 yen, maka ketika kurs 100 yen per dolar itu dia sama dengan 10 dolar. Kemudian untuk kursnya 50 yen itu per dolar, maka dolarnya adalah 20. Dari kurs ini kita lihat harga mobil Toyota dalam dolar menjadi lebih mahal ya dibandingkan sebelumnya, hanya karena perubahan kurs. Harga mobil dalam yen juga masih tetap sama. Karena harga mobil Toyota di Amerika Serikat itu semakin mahal, akibat selanjutnya adalah penjualan Toyota di Amerika Serikat berkurang, yang mengakibatkan kas masuk Toyota dari penjualan di Amerika Serikat juga berkurang. Nah, di sisi lain, Toyota harus membayar input tenaga kerja di Jepang. Jika pemasukan terganggu, maka operasi Toyota bisa terganggu karena pemasukan menjadi lebih sedikit. Padahal pengeluarannya tetap sama. Toyota dalam contoh di atas dikatakan mempunyai exposure operasi ya, karena
operasinya rentan terhadap perubahan kurs. Untuk exposure ekonomi, kita lihat untuk exposure ke operasi ini digabung dengan exposure transaksi. Nah, pastinya menjadi exposure ekonomi. Di sini untuk exposure ekonomi sendiri itu sama dengan exposure operasi ditambah exposure transaksi. Jadi, exposure ekonomi adalah nilai perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Nah, sebagai ilustrasi, kembali ke contoh Toyota ya. Karena penjualan Toyotanya berkurang, akibatnya adalah menurunnya aliran kas untuk Toyota. Karena aliran kas berkurang, nilai atau harga saham Toyota dia itu bisa turun. Dengan demikian harga saham Toyota terekspos rentan terhadap perubahan kurs. Untuk resiko teknologi, nah teknologi di satu sisinya mempunyai manfaat, di sisi lain memunculkan resiko baru. Perusahaan yang menggunakan teknologi yang tepat itu bisa mendorong bisnis perusahaan dengan meningkatkan penjualan dan menurunkan biaya. Tetapi penggunaan teknologi yang tidak tepat bisa merugikan perusahaan dengan signifikan. Dalam kasus yang lebih ekstrim ya, di sini teknologi baru bisa menghancurkan perusahaan yang tidak menguasai teknologi baru tersebut. Sayangnya risiko yang berkaitan dengan teknologi itu relatif lebih sulit dipahami karakteristiknya ya. Nah, di sini lebih sulit kuantifikasi dan lebih sulit diantisipasi. Meskipun risiko teknologi tersebut merupakan sesuatu yang real. Di sini ada bagian keempat ya. Bagian keempat adalah kurva biaya rata-rata perusahaan dengan teknologi. Di sini adalah biaya rata-rata atau average cost-nya. AC1 itu teknologi rendah, AC2 itu teknologi tinggi. Untuk AC1 kita lihat sini ada pergerakan teknologi rendahnya, kemudian di sini untuk teknologi tinggi uh, menjadi agak sedikit menurun. Ya, karena apa? Biaya rata-rata terhadap outputnya untuk kurs biaya rata-rata perusahaan dengan teknologi, maka untuk teknologi tinggi itu cenderung menurunkan biaya rata-ratanya ya, karena uh, ada pengeluaran yang dengan teknologi ya sampai akhirnya outputnya juga seperti itu. Untuk bagian kelima, ini adalah biaya total perusahaan dengan teknologi intensif versus teknologi ringan. Ini untuk pergerakan biaya dalam rupiah dan outputnya itu adalah Q. Itu ada TC1 ya bergerak ke TC2 sampai kepada di sini ada VC2 sampai kepada VC1. Kita lihat ya. Untuk pertemuannya Q itu adalah di TC1 dan TC2. Dari bagian kelima di atas, maka kita bisa melihat keterangannya sebagai berikut. Ketika perusahaan melakukan investasi yang signifikan di bidang teknologi, nah perusahaan tersebut ditandai dengan TC2. TC2 ini adalah total cost atau biaya total kedua. Karena perusahaan melakukan investasi yang signifikan di bidang teknologi, kemudian dikapitalisasi, maka depresiasi yang dibebankan menjadi tinggi. Dengan kata lain, biaya tetap perusahaan tersebut cukup tinggi ya. Di sini ada FVC2. Tetapi biaya variabel perusahaan itu jadi lebih rendah karena itu slope dari TC2 cenderung lebih datar. VC ini adalah fixed cost ya. Nah, berikut untuk perusahaan yang investasi di bidang teknologinya lebih sedikit itu akan menggunakan mesin yang lebih sedikit. Karena itu depresiasinya juga lebih sedikit. Dengan biaya tetapnya lebih kecil seperti yang ditunjukkan oleh VC1. Tetapi
biaya variabelnya lebih besar sehingga slope dari TC1 lebih besar dibandingkan dengan slope TC2. Berikut ini adalah ilustrasi risiko teknologi. Di sini ada contoh IBM ya, pada tahun 1970-an merupakan perusahaan yang terkemuka dengan produk andalannya yaitu komputer mainframe. Pangsa pasar komputer mainframe ini mencapai lebih dari 90%. Pada tahun 1980-an, komputer PC mulai populer. IBM termasuk salah satu perusahaan yang memperlakukan PC. Tetapi PC tersebut tidak pernah dianggap sebagai produk serius. Nah, ketika PC semakin baik, semakin andal, banyak perusahaan yang beralih dari mainframe ke PC karena biayanya lebih murah. IBM terlambat mengantisipasi sehingga penjualan mainframe-nya jatuh. IBM berada dalam krisis besar. Untungnya, direktur baru berhasil melakukan perubahan sehingga IBM bisa bertahan ya sampai sekarang. Pada tahun 1990-an, floppy disk sempat mendapat persaingan dari produk baru yaitu Zip Drive ya buatan Lomega. Zip drive ini mirip dengan disk drive. Bedanya, zip drive lebih tebal dan mempunyai kapasitas yang lebih besar. Secara teknologi, secara ekonomisnya, zip drive ini tersebut lebih baik dibandingkan dengan disk drive. Karena itu, beberapa PC mulai memasang zip drive tersebut bersamaan dengan floppy disk drive. Nampaknya, zip drive akan menjadi standar baru menggantikan floppy drive. Tapi karena sesuatu hal, zip drive itu tidak pernah berkembang ya pesat, apalagi menggantikan floppy drive. Beberapa analis menganggap kesalahan ada pada perusahaan karena tidak bisa memanfaatkan momentum dengan cepat. Tetapi sumber penghalang lain adalah munculnya teknologi penyimpanan data yang lebih baik seperti CD recoverable dan writable yang lebih murah dan mempunyai kapasitas yang jauh lebih banyak. Flash disk juga mulai populer dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan floppy disk atau CD. Zip drive gagal menjadi standar dalam PC karena munculnya teknologi baru yang lebih baik. Jadi di sini ada resiko lainnya ya. Di samping resiko perubahan kurs dan resiko teknologi, ini masih banyak spekulatif lainnya yang dihadapi oleh perusahaan ya, seperti resiko likuiditas dan resiko politik atau sovereign risk. Ini ada risiko likuiditas. Apa itu risiko likuiditas? Mari kita lihat sebagai berikut. Risiko likuiditas itu terjadi jika perusahaan mengalami kesulitan membayar kewajiban jangka pendek. Jika risiko likuiditas tidak ditangani dengan baik, risiko tersebut bisa meningkat menjadi risiko solvabilitas atau solvency risk yang bisa mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Sebagai contoh, misalkan perusahaan tidak bisa melunasi hutang dagangnya, maka itu adalah risiko likuiditas. Kreditor meminta untuk merubah hutang dagang menjadi hutang wesel. Sekarang hutang wesel mempunyai kekuatan hukum karena perusahaan secara tertulis berjanji untuk melunasi hutang wesel pada tanggal tertentu di masa mendatang. Nah, jika perusahaan gagal melunasi hutang wesel, bisa bahkannya tidak mungkin ya kreditor itu meminta pengadilan untuk membangkrutkan perusahaan. Di sini yang terjadi adalah resiko solvensi alias resiko kerugian. Pada pengukuran resiko likuiditas, perusahaan biasa dan bisa menggunakan rasio likuiditas seperti rasio lancar,
dan exit ratio untuk mengukur risiko likuiditas tersebut seperti berikut ini. Di mana di sini ada risiko lancar itu sama dengan aktiva lancar atau hutang lancar. Kemudian ada exit ratio, dan exit ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dan hasilnya dibagi hutang lancar. Untuk anggaran kas atau peramalan kas untuk melihat potensi risiko likuiditas. Untuk risiko likuiditas perbankan, bank sektor yang paling rentan terhadap risiko likuiditas karena struktur modalnya itu sebagian besar adalah dana pihak ketiga. Di sini sumber risiko likuiditas perbankan itu ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Untuk sisi aset, nah jika bank memberikan jaminan atau komitmen untuk memberikan hutang sejumlah tertentu di masa mendatang, misalnya 3 bulan. Ini misalkan 3 bulan mendatang calon debitur datang ke bank untuk memanfaatkan janji bank tersebut. Maka bank harus bisa menyediakan sejumlah uang yang telah dijanjikan. Nah jika bank gagal memberikan sejumlah uang tersebut, maka bank menghadapi resiko likuiditas. Sisi pasiva. Nah, di sini sumber dana bank sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito yang sangat liquid. Jika penarikan dana oleh masyarakat terjadi lebih besar dari yang diperkirakan, maka bank tersebut bisa menghadapi krisis likuiditas. Nah, jika krisis tersebut ditangani, perusahaan bisa terancam kelangsungannya ya. Misalkan masyarakat menjadi panik karena tidak bisa mengambil uang tabungannya. Atau muncul rumor tertentu yang tidak baik. Nah, masyarakat bisa mengalami krisis kepercayaan terhadap bank tersebut. Sebagai akibatnya, masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan dari bank tersebut. Nah, bank bisa jatuh karena sumber dana menghilang dan ditarik masyarakat secara bersamaan. Untuk risiko politik atau sovereign risk, di sini kita lihat bahwa jika perusahaan itu adalah perusahaan multinasional, nah, perusahaan multinasional itu beroperasi di banyak negara, maka perusahaan tersebut akan menghadapi risiko politik karena kita tahu politik negara-negara itu kan berbeda-beda. Di sini multinasional itu ada di banyak negara, pastinya mengalami risiko politik dari beberapa negara. Risiko politik bisa didefinisikan sebagai kejadian di negara tujuan investasi atau host yang bisa mengganggu aliran kas perusahaan multinasional. Risiko politik merupakan garis kontinum dari yang paling ringan sampai ke yang paling berat. Untuk bagan yang keenam ini ada risiko politik ya. Di sini kita lihat untuk paling ringan sampai kepada paling berat. Untuk paling ringan sendiri adalah peraturan itu ada perubahan, kemudian ada perusahaan sosial, sampai kepada yang paling berat adalah pengambil alihan suatu negara ke negara lain. Salah satu indikator yang untuk melihat risiko politik di suatu negara adalah risiko negara sendiri ada country risk. Untuk beberapa negara menerbitkan risiko negara-negara di dunia, mulai dari negara dengan risiko rendah, tinggi sampai terlarang. Nah, perusahaan multinasional akan memperhatikan risiko negara jika mereka memutuskan untuk melakukan investasi di negara tersebut. Terima kasih yang sudah mensubscribe video Elite LTV, dan terima kasih juga jangan lupa ya bahwa video ini akan terus berkembang, dan pastinya dengan subscribe-nya akan lebih berkembang, dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.